Oke, ketemu lagi di Bengkel Edukasi dan kali ini di video ini membahas tentang materi terakhir bisa dikatakan pada vektor, yaitu proyeksi vektor. Nah, sebelumnya kita mau mengenal terlebih dahulu apa itu proyeksi dan bagaimana kalau dikaitkan dengan vektor, ya. Saya ingin ilustrasikan dengan beberapa contoh, mungkin dua. Untuk membedakan dalam hal ini proyeksi di sini saya bedakan menjadi dua, yaitu proyeksi secara tegak lurus dan proyeksi yang tidak secara tegak lurus ataupun proyeksi miring. Saya berikan contoh, misalkan ada tiang bendera gitu mungkin ya, sebuah tiang bendera. Nah ini misalkan tiang bendera yang tertancap pada suatu permukaan tanah, misalkan ya. Jadi dalam kondisi siang hari, jadi ada sinar matahari yang menyinari tiang bendera ini. Sinarnya, ini ya, karena mungkin tidak tepat pukul 12 siang, ini sinarnya miring ya, menyinari secara miring ataupun secara tidak tegak lurus. Nah, kondisinya mungkin pada pagi hari ataupun sore hari begitu. Nah, ini sinar matahari. Dan kita akan mendapatkan sebuah bayangan daripada tiang bendera tersebut, kan begitu ya. Nah, saya tandai dengan warna merah ini ya, garis warna merah ini adalah bayangan dari tiang benderanya setelah disinari oleh sinar matahari ya pada permukaan tanah. Nah, dalam hal ini bayangan yang kita dapatkan itu bisa disebut dengan hasil proyeksi. Nah, ini proyeksinya proyeksi miring ya. Proyeksi miring ya. Sinar matahari terhadap tiang bendera pada permukaan tanah. Ya. Jadi bayangannya itulah yang merupakan hasil proyeksi ya. Dalam hal ini tidak tegak lurus untuk proyeksi miring tiang benderanya terhadap atau pada permukaan tanah. Jadi sinar matahari ini juga bisa kita sebut dengan garis proyektor yang memproyeksikan tiang bendera pada permukaan tanah, yang menghasilkan sebuah hasil proyeksi berupa bayangannya. Nah, itu yang disebut dengan mengenal tentang proyeksi ya. Yang kedua, sempat saya singgung sedikit tadi, ada proyeksi yang tidak tegak lurus atau proyeksi miring, dan ada proyeksi yang tegak lurus. Untuk ilustrasinya ada permukaan tanah, ada benda yang tertancap mungkin miring ya, atau ini pakai menara pisah. Nah, menara pisah ini kan bangunan yang agak miring ya, dibangun agak miring. Misalkan ini menara pisahnya ya, anggap saja ini. Nah tuh, ini seharusnya sih tidak miring banget begini ya. Nah, anggap saja ini menara pisah. Yang dimana dalam kondisi siang hari ya, mungkin tepat pukul 12 siang, sehingga sinar mataharinya menyinari menara pisah ini secara tegak lurus ya,
secara tegak lurus. Jadi ini sinar mataharinya yang juga tadi disebut dengan apa, garis proyektor. Nah, ini secara tegak lurus ya, sinar matahari secara tegak lurus. Atau sering disebut dengan apa? Ortogonal. Kalau istilah kerennya di matematika, dia diproyeksikan secara ortogonal, secara tegak lurus. Nah, dengan konsep yang sama, maka hasil proyeksinya itu berupa bayangannya si menara Pisa pada permukaan tanah. Jadi inilah hasil proyeksi ya, berupa apa? Berupa bayangan dari menara tersebut ya. Ini kalau kita tuliskan, dia berupa hasil proyeksi ya. Bayangannya berupa hasil atau disebut dengan hasil proyeksi. Nah, ini proyeksinya proyeksi ortogonal ya. Ortogonal. Menara pada permukaan tanah. Dalam proyeksi ini yang perlu kalian cermati, yang pertama ya memang sinarnya ataupun garis proyektornya dan siapa yang diproyeksikan. Pada contoh kedua, yang diproyeksikan adalah menara. Pada siapa dia diproyeksikan? Dalam hal ini pada permukaan tanah. Itu ya. Nah, dan materi pada vektor di SMA ini yang dibahas adalah proyeksi secara ortogonal. Jadi proyeksi miringnya tidak dibahas, yang kita bahas adalah proyeksi secara ortogonal. Nah, bagaimana kaitannya dengan vektor? Kita akan bahas sekarang. Ya. Jadi pembahasan berikutnya adalah proyeksi vektor pada vektor lain. Nah, di sini saya ingin gambarkan dua buah vektor ya. Saya ingin gambarkan dua buah vektor. Saya misalkan vektor yang pertama adalah vektor A. A, dan vektor yang kedua adalah vektor B yang saling berpotongan. Nah, di sini titik pangkalnya saling bertemu. Ya. Jika kita ilustrasikan dengan menarik garis proyeksinya secara ortogonal, nah ini proyeksinya, ini sinarnya atau garis proyeksinya tegak lurus. Ini garis proyektor yang diproyeksikan adalah vektor A pada vektor apa? Pada vektor B. Maka secara konsep tadi kita akan mencari bayangannya ya. Bayangannya berarti ada di vektor B sendiri ya. Ada di vektor B sendiri dengan titik pangkal yang sama dan berakhir atau berujung pada ujung garis proyektornya atau ujung sinarnya. Nah, inilah yang disebut bayangan ataupun hasil proyeksi. Nah, saya misalkan dengan vektor baru yaitu vektor P. Bahwa itu adalah vektor proyeksi. Jadi vektor P di sini adalah vektor proyeksi. Saya ingin tegaskan kembali, adalah vektor proyeksi dari siapa? Dari vektor A
pada siapa? Pada vektor B. Ya. Jadi perlu ditekankan dari siapa pada siapa. Ya, karena ini akan bergantung pada rumus. Yang dibahas dalam hal ini hanya dua, ya, panjang vektor proyeksinya dan siapa vektor proyeksinya. Nah, untuk yang pertama sering diistilahkan dengan proyeksi skalar. Proyeksi skalar ortogonal, ya, dalam hal ini selalu kita akan bahas adalah yang ortogonal saja. Proyeksi skalar di sini juga sering disebut dengan istilah panjang proyeksi. Jadi yang pertama ini kita membahas tentang panjang proyeksinya, yang sering disebut dengan istilah proyeksi skalar. Nah, simbolnya ya modulus, seperti hal layaknya simbol dari panjang vektor. Kita gunakan vektor P sendiri sebagai vektor proyeksi. Nah, jika P adalah vektor proyeksi A pada B, sekali lagi A pada B, maka kita dapatkan sebuah rumus di mana dengan simbol modulus P atau panjang vektor P sendiri akan sama dengan A dot B, vektor A dot vektor B per siapa? Nah, untuk lebih jelasnya, pada siapa vektor A itu diproyeksikan? Ya. Vektor A diproyeksikan pada vektor B. Maka di sini kita bagi dengan panjang dari vektor B. Nah, lagi-lagi pembaginya atau penyebutnya itu bergantung dari pada vektor apa dia diproyeksikan. Jadi dalam hal ini karena diproyeksikan pada vektor B, tinggal kalian bagi dengan panjang vektor B. Ini kita harga mutlakkan ya, karena memungkinkan hasil yang tadi tersebut bisa negatif. Jadi A dot B per panjang vektor B itu bisa negatif, karena di sini kita membahas tentang panjang atau proyeksi skalar, itu tinggal kita harga mutlakkan sehingga hasilnya selalu positif, karena panjang, satuan panjang itu selalu positif ya. Yang kedua yang dibahas adalah proyeksi vektor. Ada proyeksi skalar dan ada proyeksi vektor. Ya. Jadi proyeksi vektor ini tidak lain adalah vektor proyeksinya. Ya. Adalah vektor proyeksinya. Vektor proyeksi ortogonal ya. Ortogonalnya. Yang secara notasi cukup disimbolkan dengan vektor P. Nah, lagi-lagi jika saya tekankan vektor P adalah ya, vektor proyeksi dari A pada siapa? Nah, saya buatkan yang sama pada vektor B. Maka jika kita mencari vektor proyeksinya, maka rumusnya menjadi vektor P itu sama dengan vektor A dot vektor B, jadi dot produkkan kedua vektor per siapa? Sama, acuannya adalah pada siapa dia diproyeksikan. Karena pada vektor B, maka di sini per kuadrat dari panjang vektor B. Kuadrat dari panjang vektor B. Dikalikan nanti dengan siapa? Dengan vektor B juga. Lagi-lagi mengacu pada vektor yang
pada siapa diproyeksikan. Gitu ya. Jadi kalau nanti ada di soal diproyeksikannya pada vektor C, maka dot produknya nanti dengan C per siapa? Per kuadrat dari panjang C dikalikan lagi dengan vektor C. Nanti perlu diperhatikan, jadi pada siapa diproyeksikan. Nah, inilah kedua rumus yang dibahas ya, mencari panjang proyeksinya dan mencari vektor proyeksinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soal. Saya buatkan soal dulu. Untuk soalnya sendiri ya, contoh. Kita akan buatkan satu kondisi yang kita akan cari panjangnya maupun vektornya. Diketahui ya, ada vektor, saya pakainya vektor apa ya, vektor M. Nah, saya pakai vektor M ya. Kita vektor U adalah vektor 1, 4, 0 dan ada vektor V, komponennya adalah 1, 2, negatif 2. Tentukan. Yang A, kita akan cari proyeksi skalarnya. Skalar U pada V. Dan yang kedua, carilah proyeksi vektor ortogonal U pada V. Ya. Dengan kondisi satu kondisi kita cari dua soal ini ya, mencari proyeksi skalar dan mencari proyeksi vektor. Nah, langsung biar tidak terlalu lama, kita akan jawab yang A terlebih dahulu. Ya. Untuk mengetahui arahnya kemana, kita akan coba buatkan rumusnya terlebih dahulu. Jadi yang dicarikan proyeksi skalar ya, atau panjang proyeksi. Secara simbol berarti kita bisa simbolkan dengan panjang vektor P dengan menganggap bahwa proyeksinya adalah vektor P, dan secara rumus sesuaikan ya. Dalam hal ini U pada V. Sekali lagi, U pada V. Berarti dot produk kedua vektor berarti U vektor U dot V per siapa? Per pada vektor apa diproyeksikan. Di sini kan pada vektor V ya. Sehingga ini per panjang vektor V. Nah, hasilnya ini kita harga mutlakkan. Berarti kita harus mencari apa dulu? U dot V dulu lah ya. Dot produk kedua vektor. Nah, vektor U sendiri 1, 4, 0. Kemudian dijumlahkan lagi, di dot produkkan maksud saya ya. Dengan vektor 1, 2, negatif 2. Kalian tinggal dot produkkan, dapatnya apa? Kalau masih ingat, dot produk tinggal kalian jumlahkan hasil kali komponen yang seletak. Yang seletak 1 dengan 1 dikalikan 1. Ditambahkan lagi dengan yang seletak kedua, berarti 4 kali 2, 8. Ditambahkan dengan berapa tuh? 0 kali negatif 2, 0 ya. Hasilnya adalah 9. Sesuai dengan rumus. Yang kedua, kita cari panjang vektor V. Akar dari siapa? Jumlah kuadrat setiap komponennya dari V. 1 kuadrat, komponennya kan 1, 2, negatif 2 ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar berapa? 1 ditambah 4 ditambah 4 ya. Berarti akar 9 ya, sama dengan 3. Berarti kita
ke rumus harga mutlak dari U dot V-nya adalah 9 per panjang V-nya adalah 3. Hasilnya sama dengan 3. Selesai. Jadi panjang vektornya ternyata 3 satuan. Nah, untuk soal yang B di sini kan mencari apa? Mencari proyeksi vektornya. Ini ya. Mencari proyeksi vektor ortogonal U pada V. Nah, berarti secara rumus kita simpulkan proyeksi vektor itu dengan vektor P. Rumusnya apa? U pada V, berarti dot produk dari kedua vektor U dot V per siapa? Per kuadrat dari panjang V ya, jangan panjang U. Karena pada V dia diproyeksikan. Dikalikan siapa? Dikalikan dengan vektor V. Jangan vektor U lagi-lagi. Karena pada V diproyeksikan. Nah, karena di sini ada kondisi yang sama ya, vektor-vektor yang diketahui sama, cuman dicari kedua-duanya, maka tinggal substitusi apa yang kita dapatkan tadi, U dot V-nya 9, panjang vektor V-nya adalah 3, berarti tinggal substitusi 9 per 3 kuadrat, betul ya? Dikalikan dengan panjang vektor V, panjang vektor V, kok panjang vektor V, vektor V gitu ya. Vektor V sendiri 1, 2, negatif 2. Tinggal kalian cari hasilnya. 9 per 9 dikalikan dengan 1, 2, negatif 2. Nah, ternyata ini ya. Ternyata hasilnya adalah sama seperti vektor V sendiri. Begitu ya. Jadi proyeksinya sama seperti vektor V sendiri. Selesai. Kalau mau kalian ilustrasikan ya, jadi gambaran nanti begini kemungkinannya. Ada vektor U, ini vektor U. Ada vektor V. Ini vektor V. Ini proyeksi tegak lurusnya, sinar garis proyeksinya, garis proyektornya secara tegak lurus. Nah, maka vektor proyeksi P sama dengan vektor V sendiri. Nah, kondisinya bikin tepat membentuk segitiga siku-siku. Ya, kalau diilustrasikan dengan gambar, kalau diperoleh secara hasil ini ternyata sama ya dengan vektor V. Ya. Demikian tentang proyeksi vektor. Saya harapkan kalian bisa paham dengan menonton video ini. Mungkin pada video-video berikutnya kita akan bahas soal-soal tentang materi ini.